top 5 dari brand yang kerjasama dengan lo. Apa aja? Ya. Oke. Nggak usah, ini nggak berdasarkan urutan, nggak berdasarkan ranking, hanya 5 besar aja. Yang besar ya. Samsung, Vivo, Xiaomi. Kayaknya udah deh. Sisa 2 lebih slot. Bisa 2 ya, tapi lagi nggak kepikiran aja. Samsung, Vivo, Xiaomi. Samsung, Vivo, Xiaomi. Berhenti sampai situ. Iya kayaknya. Yang 2. Gue lagi nggak kepikiran aja, tapi ada. Cuman apa? Bentar gue pikirin. Gak usah dipaksa kalau nggak ada. Lihat invoice dulu apa ya? Jadi Mek, apa kabar? Baik, masih bertahan hidup. Syukurlah. Kenapa bertahan hidup? Lah, ya bener dong, surviving. Emang jadi tech reviewer berat? Ada Kudu beratnya, harus survive. ada entengnya. Di saat-saat seperti ini ada beratnya. Ini lagi masa berat atau lagi masa ringan? Buat gue sebenarnya to be fair sama-sama aja. Sorry, sama berat atau sama ringan? In the middle. Sesimpel itu in the middle sebenarnya. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu. Tech reviewer tuh punya kalender pasang surut nggak sih? Ngerti nggak maksudnya? Ya, ada. Ini lagi in the middle ya? Buat gue ya, buat yang lain belum tentu. Oh, tiap orang beda-beda? Beda-beda. Jadi nggak ada tanggal khusus, misalkan Ada tanggal khusus di mana kayak rame-rame turun, Ya. rame-rame naik gitu nggak? Ada nggak sih? sebenarnya ada, tapi somehow ada occasion khusus yang loh kok dia masih ya misalnya nggak naik, nggak turun, tapi gini. Oh, lo dalam kondisi yang itu Ya ya? begini. Lagi begitu ya? Nggak naik yang gimana, nggak turun yang gimana, tapi stabil, ada kayak wow, masih bersyukur stabil itu. Lo udah tahun keberapa? 2016 mulai, sekarang berarti tahun ke Lo mulai 2016, YouTube kan? YouTube. Tapi sebelum itu, Sebenarnya sempat bikin blog pribadi itu tahun 2015. Tapi itu belum ada nama gadget apa. belum pakai nama gadget apa, tapi udah datang ke acara-acara Sudah, brand? sudah. Udah dong? Sudah. Pakai nama sendiri? Pribadi. Pakai nama Mikhail? Ya, pribadi. Itu dari tahun berapa? 2015. 2015. 15 ke 16. 2014 belum berarti? Belum. Jadi lo start sebenarnya 2015. Ya. Ini tahun ke-9 lo berarti? Supposedly yes, sebagai reviewer ya. Orang yang ada di industri lah ya? Orang ada di industri. 9 tahun udah? Ya. Lama ya? Nggak berasa ya? Berasa sih kalau gue. Kalau gue sih berasa ya. Yang bilang nggak berasa kebangetan sih. Gila, 9 tahun nggak berasa. Ya kali. Nggak berasa lewat gitu aja sebenarnya. Kayak ada 9 tahun ya nggak nyadar. Yang nggak berasa duitnya. Bener sih. Bener. Anda bener. Lewat gitu aja. Anda bener. Jadi gue berapa kali kan mention lo di video-video gue. Ya. Dan di video podcastnya Jagat Review juga sama. Apa tuh? Yang gue bilang kan. Lo disebutnya ya itu kita kebahas nanti. Lo disebut sebagai titik tengah. Ya. Penengah antara komunitas community smartphone reviewer dan laptop reviewer. Ya bisa dibilang tengah-tengahnya lo, karena lo paling banyak kenal orang. Somehow yes. Ya kan? Pusaran gosip itu nggak jauh-jauh dari lo. Ya, bener okay. Ya? Nggak tahu sampai sebenarnya. ke level agensinya, brandnya, pusaran gosip dan informasi itu berpusatnya tuh nggak jauh-jauh dari lo. Makanya gue nyebut lo titik tengah. Oke. Bener gak sih? Ya, gue pengen nanya itu kenapa bisa berpikiran begitu? Kan lo dapet info-info itu dari mana? Jadi gini, kemarin tuh gue sempat ngobrol sama salah satu teman. Somehow temen gue yang ini tuh manggilnya gue Mas Mik. Mas Mik tuh sebenarnya ada satu persona yang bikin orang tuh pengen ngobrol sama Mas Mik. Dia percaya dengan horoskop dan segala macamnya, dan setelah dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba ngomongin horoskop gitu. Iya. Jadi, oh wow, ada ya persona kayak gitu ya, cara horoskop, tanggal lahir, segala macam. Oh, ada ya persona kayak gitu. Lo zodiak lo apa sih? Hah? Zodiak lo apa? Aduh, Sampai Gemini awas aja lo. Aries. Lo percaya horoskop? Enggak. Jadi pas dengerin orang itu ngomong lo kayak, oh iya dong. Waktu itu ya gue menghargai pendapatnya, karena kan Iya. setiap orang punya yang Benar, berbeda. Kan benar. saya hargai pendapatnya. Tapi Iya. kalau
emang menurut dia gue ada pesona tertentu yang mungkin lepas dari horoskop ya. Ya sudah, emang mungkin nyatanya pada begitu hasilnya. Yang lo percaya apa? Horoskop enggak? Feng Shui? To be fair, kalau Feng Shui dalam artian lu cari posisi yang baik untuk elunya, yes, tapi nggak dalam, lu depan harus ada air, belakang harus ada api, kanan harus ada apa, itu enggak. Tapi misalnya jadi terbatas ya, lo percaya tapi terbatas ya? Bisa dibilang begitu. Percaya parsial ya, kayak misalkan ngadep timur, masih percaya nggak lo? Ngadep gitu timur, enggak. Kan ngerti nggak lo, kayak ini harus ngadep utara nih, harus, itu lo percaya nggak? Kagak, dalam artian kalau ngadep selatan pasti hoki. Misalnya, gua kalau rumah ngadep selatan itu karena pas timur jadi nggak terlalu panas, pas tenggelam jadi nggak terlalu panas juga. Oke, suhunya aman gitu ya. Nah, kalau semua rumah ngadepnya tuh utara, tiba-tiba rumah lo ngadep selatan sendiri kan munggungin jalan dong. Betul. Gue ngebayanginnya cuman gitu. Iya. Oke, Feng Shui lo percaya sebagian. Zodiak nggak? Enggak. Zodiak nggak ya? Enggak. Tarot? Enggak. Lo nggak percaya tarot? Enggak. Orang yang bisa baca, tau nggak sih lo masa depan, terus baca past life kan ada tuh? Tau nggak sih yang bisa baca kehidupan masa lampau? Tahu. Percaya reinkarnasi nggak lo? Enggak. Enggak. Pribadi ya? Enggak. Jadi yang lo cuma percaya cuman Feng Shui dan itu pun terbatas ya? Iya. Itu terbatas juga karena ya kalau emang penempatannya bagusnya itu tadi di selatan gitu. Ngadep selatan karena ya di kanan itu masuk akal. Kalau hasil ketikan AI lo percaya nggak? Hasil ketikan AI harus dicek lagi kebenarannya. Tapi lo percaya nggak kalau keluarnya begitu? Kan lo nanya nih, keluar jebret. Kan lo mau ngecek lagi juga gimana ngeceknya? Di internet lagi kan cari beberapa sumber lagi kan. Dan to be fair, akan ada suatu saat di mana kalau sudah sumbernya semua sumber di media apalagi ya mengatakan hal yang sama ya mau nggak mau kita percaya. Itu yang dalam tanda kutip bahayanya sih sebenarnya kalau semua diulang-ulang berkali-kali. Sebenarnya orang yang nggak gampang buat percaya ya? Iya. Susah buat percaya ya? Jadi kan unik aja orang yang jadi titik tengah yang dipercaya banyak orang, tapi lo sendiri sebenarnya susah percaya. Ya. Jadi kalau memilah mana gosip atau rumor yang benar gimana caranya? Kan susah percaya nih. Ya. Caranya ya cari tahu. Ngerti nggak maksud gue? Cari tahu. Lu kan cari tahu kan saya Wisnu cerita A. Ya kayak tadi sebelum kita rekam. Sebelum kita rekam ada cerita. Kita cerita A. Oke. Itu dari sisi Wisnu. Dari sisi lain? Saya sisi yang lain lo cari tahu ya. Oh gitu. Konfirmasinya apa? Oke. Capek juga dong. Tapi emang harus gue cari. Iya kalau nggak selalu semuanya harus dicari. Benar, kadang-kadang. Tapi ingatnya aja kan nggak semua harus diingat. Gue kadang-kadang lupa soalnya. Misalkan ada rumor apa gitu. Gue cuman, oke dengar. Ketika ketemu orang yang diomongin, yang dirumorin gitu, itu pun gue belum tentu ingat. Betul. Emang nggak semua harus dicari, nggak semua harus kita Tapi tahu. Jumlah rumor yang lo tahu tuh mengagumkan buat gue. Gue juga kagum sebenarnya. Rumor siapa sih yang nggak ada di lu? Itu gue bingung sebenarnya. Banyak, cuman gue nggak tahu aja. Belum lo verifikasi maksudnya. Iya. Karena kan kalau ada apa-apa pasti orang nelfon lo. Iya. Oke. Ya. Top 5 orang yang paling sering nelfon lo buat nyari tahu apa-apa selain gue. Waduh. Berani sebut gak lo? Jangan deh. Bukan gosip. Bukan gosip. Orang yang paling sering nelpon lo, cuma buat nanya keadaan aja. Nanya keadaan? Keadaan komunitas kita. Oke. Top 5, siapa aja? Ini nggak usah ada urutannya. Nggak usah, nggak ada tingkatannya. Nggak ada tingkatan. Tapi ada, ya nggak usah ngurut, nggak usah tingkatan. Tapi 5 besar. 5 besar. Sama kayak kemarin 5 besar ya? Iya. Top 5 yang paling sering kontak lo siapa? Salah satunya lo. Iya, lo kan tapi ya. Di luar gue ya. Oke. Jagat Review, Om Deddy. Oke. Yang paling sering kontekan salah satunya lagi adalah Trending Tag kalau tahu. Tapi Hendrik. Hendrik apa Hengki? Hendrik. Oh, Hendrik. Terus yang pembenci iPhone. Oh, Mobi. Iya. Hampir sebut nama aslinya. Hampir sebut nama aslinya. Mobi. Oke. 2 lagi, satunya yang pernah berantem sama lo? Siapa? Ayo. Wasa. Ya. Oh iya Wasa. Oke. Wasa. Satu lagi
Apa ya? Kayaknya 4 itu ya sih yang paling sering sih. Oh, satu lagi gue berarti ya? Ya. Iya. Paling sering ini, gue langsung aus. Aduh, cedot. Aduh, gitu. Ajab. Kenapa dibuka sih tadi sih? Tadi kan nggak nutup. Cedot. Iya. Oke, jadi 5 termasuk gue. Ya. Oke. Yang diobrolin pasti beda dong 5 ini. Beda-beda. Tapi kalau dari lo sendiri, Hah? di luar dari yang 5 tadi, ngerasa paling dekat sama siapa? Maksud gue, seorang titik tengah, lo di kerumunan, semua orang ngerasa dekat sama lo. Tapi lo sendiri ngerasa paling dekat sebenarnya sama siapa? Ngerasa paling dekat sama siapa? Secara personal berarti ya? Iyalah, personal lah. Kalau gue bilang sama gue, Aneh sih. aneh ya? Aneh. Orang di luar lo lah, eksternal lah. Oke. Kalau gitu jawabannya bisa ke Om Deddy mungkin. Om Deddy, Om Deddy. paling dekat ya? Paling dekat. Paling sering komunikasi juga ya? Paling sering komunikasi. Banyak sekali hal-hal yang diobrolin sama Om Deddy. Banyak banget. Sorry, digosipin mungkin. Enggak bilang gosip. Obrolan. Oh, satu lagi ada. Siapa? Ya, Topik Nobo. Oh, jadi geser, jangan gue dong, Topik ya? Topik. Ada Topik Nobo. Oh, doyan gibah dia? Ngobrol. Tapi Topik salah Nobo. satu yang paling sekali ngobrol Bisa intens berjam-jam ya? lama, itu adalah Tangan Belang salah satunya. Oh, kalau sekali ngobrol lama ya? Sekali ngobrol lama. Lama. Kebanyakan di event tapi kan? Ya, Iya, satu iya. dan jarang sih telepon, tapi sekali ngobrol lama itu bahkan sampai udah hal-hal yang mendasar, yang basic, prinsipal. Wow, sama Tangan Belang itu. Kalau gue ngobrol berjam-jam biasanya sama Deddy. Kedua sama Taufik. Itu paling sering, emang paling sering. Ketiga sama lu. Karena gue relatif jarang chat, lo tau gue kan? Ya. Gue jarang banget WhatsApp. Ngechat itu gue jarang. Biasanya gue langsung telepon kan orangnya. Ya. Gue bisa ngeteleponnya, gue kok telepon lama sih biasanya. Yes. Atau ya sekarang, kemarin, Mik, lu di mana? Free kapan? Ya enggak nyampe 10 menit ke Gak telepon. nyampe. Hadir di sini. Iya, 5 menit ya. To the point banget orangnya. Iya. Kelar, udah. Tapi dari sekian banyak rumor yang lo denger, yang paling aneh apa? Yang paling aneh, Kalau perselingkuhan udah biasa lah ya. paling aneh kayaknya enggak sih. Nggak ada yang aneh ya? Enggak aneh, cuman ya kadang-kadang bikin kaget aja. Oh, kadang-kadang bikin kaget. Kadang-kadang bikin kaget. Tapi nggak aneh gitu. ya? Aneh enggak kan? Berarti banyak yang di luar ekspektasi. Ya. Personanya bagaimana, tiba-tiba orangnya ternyata gini. Ya. Ya. Ternyata aslinya orangnya beda sama persona di sosial media dan di kontennya. Ya. Dan itu fine-fine aja, wajar-wajar aja. Ya sama kayak ngeliat cosplayer kan. Cosplayer kan kita lihat begitu. Ketika lihat langsung live actionnya juga kadang-kadang agak sedikit beda sama foto dong. Pasti. Apalagi setelah kenal personal kan pasti makin beda kan. Ya. Kayak beberapa cosplayer yang lo follow kan. Kan gue pokoknya kalau ngeliat ada cewek cakep dikit pasti kalau nggak di like sama gadget apa di follow sama gue ya. Kalau nggak di like sama gadget apa sama akun lo Mikael ya kan. Ya kan, nah ini pasti mainannya Mik. Ya bener gue bilang. Pokoknya di explore kalau ada cewek pasti kalau nggak di gadget apa siapa lagi ya. Kayaknya lo doang deh, seriusan. Masa sih? Lah, yang tukang kopi itu Bang Jo. gue nggak follow. Oh nggak follow. Bang Jo sering banget ngomong. Itu lebih. Wow. Wah, Lebih jangan banyak deh. gitu, Bang. Mobi juga kadang-kadang. Oh iya Mobi. Mobi juga kadang-kadang. Ya. Ya, pokoknya yang tukang kopi sih yang epic sih. Itu bisa rame kenapa ya? Gue juga bingung sebenarnya. Tiba-tiba ada Yonggi, Iya. ada gua, ada rame kan? Rame. Itu gue kenapa? Dan beberapa Bang Jo? kali. Beberapa kali abis itu Ya, lanjutin kenapa lagi. lo kekeh banget nge-like? Karena kontennya bagus. Serius kontennya bagus. Nanti kalian nonton kontennya. Sama coffee shop lain sama gak sih? Sama coffee shop lain kagak. Bedanya apa? Yang kalau gue lihat ya, itu dia nunjukin
cara untuk bikin basic kopinya kayak gimana. Terus juga kehidupan sehari-harinya. Aduh, nyapunya jago banget. Lah beneran. Tapi nggak apa-apa. Kan selama lajang, ya. nggak apa-apa dong. Nah. Gue nggak bilang single, lajang ya. Lajang. Selama lajang nggak apa-apa dong. Ya kan kita sama nih. Kita sama nih, lajang. Ya kan? Nggak apa-apa masih. Kecuali kalau Hyungki nggak boleh, si Park Hyungki nggak boleh. Mas Bobby harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh, ya kan? Ya kan, Om Deddy gitu kan nggak boleh. Ya mungkin. Kalau kita kan masih boleh, masih boleh. Tidak melanggar apapun, benar. Main-main aja ya. Main-main aja. Tapi pertanyaan berikutnya sebenarnya gue rasa cocok banget sama lu. Ada kaitannya sama percewean soalnya. Ini pertanyaan yang dilempar sama Om Deddy ke gue di podcastnya dia. Ya. Kenapa tech reviewer cewek itu sedikit? Atau bahkan nggak ada? Kalau menurut lo kenapa? Karena menurut gue ya, karena cewek itu dipandang sampai sekarang ya masih kurang mengerti teknologi. Satu. Yang kedua, bahkan jangankan teknologi, nyetir mobil aja sering disalahin. Ini cewek yang bawa mobil nih, sering disalahin. Stereotip ya? Stereotypingnya tuh sekuat itu. Oke. Padahal ya nggak semuanya begitu. Padahal kalau secara iklan, BA-nya brand teknologi kebanyakan perempuan. Ya. BA-nya ya? Ya. Kemudian kalau kita bahas lebih spesifik laptop, itu kayaknya banyak deh cewek. Kenapa smartphone dikit ya? Itu mungkin karena dianggapnya kurang. Kalau laptop banyak yang cewek loh, tapi kebanyakan toko. Ya. Toko presenternya cewek, itu banyak banget kan? Ya. Tapi kenapa di smartphone kurang? Kalau cuma dipandang kalau nggak ngerti, kenapa di laptop bisa, di smartphone nggak bisa? Mungkin lebih dibiasakan saja. Okay. Kan kalau nggak ada yang mulai, semua terbuktinya adalah nih cowok, terbuktinya cowok dong. Dulu Droid Lab udah mulai. Droid Lab benar-benar terbukti berhasil untuk engagement. Berguguran kan? Yes, dan terbukti berhasil. Tapi itu kan banyak kan? Iya, terus itu berguguran. Yes, karena balik lagi karena apa? Ketahuan yang ngerti teknologi itu bukan merekanya. Orang di belakangnya. Orang di belakangnya yang mengerti dan mereka ngebaca skrip. Oke, jadi yang diharapkan sebenarnya bener-bener si cewek ini ngerti ya? Yes, bahkan sesimpel waktu itu adalah ada satu orang yang gue kenal, pas diajak ngobrol, kebetulan karena dia juga bahas teknologi, ajak ngobrol teknologi, pelongo-pelongo, apa ya kayak orang sebenarnya nggak ngerti. Setelah dicari tahu, emang ternyata orang di belakangnya yang mengerti, dan itu ya fair-fair aja gitu loh. Oh, ternyata bukan dia yang sebagai orang yang mengertinya, tapi ada orang di belakangnya, dan hal-hal seperti ini yang bikin. Bentar nih, ada anjing lapar. Bener. Kenceng banget suaranya. Iya. Tapi maksudnya, menurut lo apakah yang namanya masih bertahan itu pada ngerti? Yang namanya masih bertahan. Nah, let's say, Melisa deh. Nah, emang dia masih nge-review? Oh, berarti udah bukan reviewer ya? Menurut lo ya? Menurut gue sih nggak pernah lihat lagi. Karena dia jualan, iya. Jualan, iya. Ya, makanya gue nyebut Melisa tuh professional salesperson. Yes. Udah bukan tech reviewer. Karena dia isinya menurut gue jualan. Setuju berarti? Setuju. Dan tech reviewer cewek siapa dong? Tinggal Arinis? Arinis. Gadget Empire termasuk nggak? Nah, makanya gue nanya kalau menurut lo? Om Budinya. Mbak Feni-nya? Mbak Feni-nya dia lebih ngerti yoga, lebih ngerti lari berarti. Dia lebih ke untuk yang sekarang ya, gue lihat untuk holistiknya. Itu Mbak Feni-nya di situ lebih ke fisik, holistik. Nah, itu Mbak Feni merambah ke sana di Gadget Empire. Mbak Feni sebagai presenter. Gitu. Oke, berarti hampir nggak ada ya udah ya? Hampir tidak ada. Karena yang bener-bener ngerti ya, yang dicari ya. Ya. Walaupun sebenarnya untuk jadi orang reviewer itu nggak harus ngerti teknologi, tapi ngerti, menurut gua kan dia bisa aja nunjukin cara penggunaannya. Yang gua alami begini. Iya. Gitu kan bisa kan? Sama kayak curhat gadget, lu kan bener nggak harus ngerti ini pakai Snapdragon apa. Nggak butuh, gua cuma butuh ini tahu ini gimana. Oh, ada satu lagi sebenarnya, tapi ketutupan. Siapa? Istrinya main lagi. Oh, dia mulai juga? Udah cukup lama, sudah setahun lebih lah. Oh, udah setahun lebih, itu namanya Apple apa ya? Oh, beda channel?
Beda channel ada. Channel baru sendiri. Channel baru sendiri ada. Istrinya dan itu juga bagus ngomongnya. Diperkaryakan ya. Iya, dibudidayakan. Salah. Kalau dibudidayakan berarti banyak. Maaf. Salah saya. Banyak. Iya. Dikaryakan berarti. Dikaryakan. Dan itu bagus loh. Gue lihat pembawaannya, nice. Bawaannya tuh santai banget, enak banget dan mudah dicerna. Cuman nama akunnya gue lupa. gue bahkan nggak tahu. Nah, ada. Bagus itu. Harusnya bagus lah ya. Lakinya udah lumayan, harusnya bagus. Ya. Bagus. Tapi udah nggak ada lagi ya? Masih ada, cuma jarang karena kebanyakan berfokusnya di produk Apple. I see. Masih ada. Oke. Sebenarnya gue nanya ini karena menurut gue ini pertanyaan yang paling cocok buat personality lo sih. Karena kan lo terkenal dengan beberapa hal dan salah satu keywordnya adalah perempuan. Karena Acer brand mana yang nggak ada fotonya di handphone lo kalau lagi launching, pasti lo ngambil gambar Acer. Kalau Acer itu sebenarnya bukan gua. Kita punya satu teman. Kita punya satu teman, cuma terlalu jauh kan. Terlalu canggih dia. Iya, terlalu canggih kan. Terlalu canggih. Iya, terlalu canggih. Kita nggak bisa nge-reach dia nih, susah nih, jadwalnya sibuk. Nah, nomor 2 yang gue kepikiran lu, ketiga Mobi. Lu sama Mobi nih sama nih. Cuman kalau lu masih boleh, Mobi harusnya nggak boleh. Kalau lu masih boleh lah. Oke. Ya kan? Ya. Seberapa penting? Kalau di acara brand ada Acer tuh menurut lu seberapa penting? Menurut gua, tidak begitu. Udah nggak penting ya sebenarnya? Bukan nggak penting, tapi tidak begitu dalam artian. Mereka kalau ditanya sebenarnya juga kan nggak ngerti. Makanya kita langsung ke produknya. Iya. Ya kan, mereka adalah yang jadi model fotonya aja. Model fotonya, karena ya dengan model foto yang bagus kita bisa lihat hasilnya lebih enak. Oke. Itu pasti. Memang foto yang ada Acernya sama foto yang nggak ada Acernya secara engagement bagusan yang ada Acernya? Di gua nggak pernah perhatiin hal itu karena hal yang gue perhatikan adalah apa yang bisa gua kasih informasi kepada penonton. Jadi ada nggak signifikan dong? Ada nggak ada sebenarnya mungkin secara tergantung nggak signifikan, tapi kalau misalnya yang wanita nih rambutnya panjang terus berkibar-kibar misalnya, kalau kita foto pakai potret mode itu kan kelihatan nih perhelainya itu kelihatan dapet ini. Detail banget ya. Itu salah satunya seperti itu. Dapet sampai ke sono. Iya. Kibar-kibar terus nggak kelihatan tuh kan nomor WhatsApp-nya. Kelihatan sih. Nomor WhatsApp-nya kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih itu. Ada berapa nomor WhatsApp Acer yang pernah lo tanyain? Beberapa ada, cuman ya nggak sebanyak itu sih. Nggak sebanyak si legend yang satu lagi dong. Iya. Itu sampai bahkan tahu nama, bahkan tahu rumahnya di mana. Iya, cerita. Wow, Anda tahu semua. Sampai tahu harga apartemennya berapa. Iya. Kehidupan pribadinya sampai tahu mereka berarti dia deket sekali. Iya, personal, friendly banget. Friendly approach. Ya. Wow. Kalau lo kan masih belum terlalu friendly, lo harus banyak belajar sama beliau berarti. Iya, in a way nggak pengen juga sih gitu, karena ya bedakan hubungan profesional dengan hubungan pribadi sih. Ini yang takutnya di situ. Oh, jadi lo emang nggak mau ada hubungan personal di lingkungan kerjaan? Ngerti nggak maksud gue? Jadi misalkan lo punya pasangan atau apa yang satu lingkungan nih kita sama kita, lo menghindari itu apa nggak? Siapa? Nggak, gue nanya. Oke. Lo menghindari nggak? Menghindari sebenarnya tidak, tapi menjaga ya. Soalnya takutnya balik lagi kalau ada kayak gini lah, kayak chinlock. Oke. Chinlock di kantor ya. Di kantor ya. Iya, kalau lu baik-baik aja terus sama dia. Ya. Kalau lu berantem, pengalaman. Tapi kan ini pengalaman semua orang lah sebenarnya. Cuma kalau ini komunitasnya nggak sefrekuensinya, nggak sesering itu ketemu juga. Benar. Misalkan nih dari channel lain lah, sama-sama channel lain gitu. Kan lo single juga nih, misalkan ya. Chinlock sama yang channel lain. Itu lo ngejaga biar jangan kejadian atau ya udahlah biar natural aja? Bisa dibilang menjaga untuk nggak kejadian. Menjaga biar nggak kejadian? Iya. Kenapa misalnya? Itu kan padahal maksudnya beda dong.
kerjaan dia kerjaan dia. Ya, jaga nggak kejadian. Biar salah satunya jaga ekosistemnya, biar nggak ada. Ya itu tadi bilang kayak kecinok di kantor kan beda. Mungkin ada drama-dramanya, perseteruan pribadi yang mungkin maka menyasar ke sampai tuntut-tuntutan gitu ya. Bisa jadi tuntut-tuntutan gini kan tuntut itu tuntut. Wah iya. Enggak. Sampai terjadi penuntutan kan nggak enak kan? Iya, itu nggak lucu. Nggak lucu. Keulang lagi dong. Iya, jangan. Aduh gue minum dulu deh. Jangan kayak gitu. Tapi kalau ada yang ngelakuin itu, menurut lo etis nggak? Ngelakuin itu bagaimana? Kayak gitu. Jadi dalam satu komunitas kita, tapi ya ada percintaan lah. Hubungan personal juga ada di situ. Gitu. Menurut lo gimana? Etis nggak sih? Ya balik lagi ke personal masing-masing. Tapi menurut gue itu tidak masalah asal lo bisa ngebaginya. Gimana cara lo baginya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya jangan. Misalkan, karena kan kita udah ngeliat beberapa banyak case lah. Ada yang misalkan istrinya di media, suaminya di brand, ya kayak gitu-gitu kan sebenarnya banyak nih. Beberapa teman-teman kita juga ada. Yes. Emang secara etika bener sih sebenarnya balik ke orang ya, tapi bisa atau nggak ngebaginya ya? Iya, bisa nggak hubungan profesional? Konflik of interest-nya ada gitu. Iya, kayak misalnya, gue media, pasangannya influencer misalnya. Aku pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu kan? Nah terus, ya gue pengen ngundang dia. Gue brand lah misalnya. Gue pengen ngundangnya dia. Harus ada dia nih, karena dia pasangan gue. Oh, kalau gue waktu itu solusinya, waktu itu mantan gue, ya. Itu akhirnya nggak megang negara Indonesia. Jadi nggak ada konflik of interest, dia pindah. Yes. Dia pindah negara. Gitu. Nah itu kan berarti ada kompromi. Ada komprominya gimana nih? Ya kan jangan sampai kita dibilang konflik of interest. Ya. Karena pilihannya waktu itu kalau gue yang pindah atau dia yang pindah. Iya. Ya kan lebih gampang dia yang pindah ya. Iya kan udah kemana-mana. Iya. Daripada gue yang pindah mendingan dia yang pindah. Benar. Potong nggak jadi. Permisi ya Pak. Ya silakan. Nggak jadi juga. Betul. Kalau sampai jadi kan, ya nggak tahu juga ya, orang tosan karena single juga. Iya. Iya kan? Tapi gue ada satu pertanyaan yang gue dari dulu sebenarnya penasaran. Ada yang lo sebelin nggak sih? Karena kalau ngomongin tentang lu, secara personal ya, keyword paling deket itu adalah friendly. Saking friendly-nya ya itu dia. Teman cewek banyak, teman satu profesi banyak, teman brand banyak, teman agensi banyak. Tapi ada yang lo sebelin nggak sih? Apa personal atau untuk yang mana aja? Yang mana aja sebelin? Lo bisa sebel sama orang nggak sih sebenarnya? Mungkin ini dalam tanda kutip adalah salah satu keunggulan atau kelemahan karena gue jaga jarak. Oke. Jadi kalau lo sebel jaga jarak. Ya. Tapi ada berarti lo bisa sebel sama orang, bisa. Yes. Tapi nggak lo jauhin? Jauhin tidak. Tapi ya udah gue nggak komunikasi sama dia. Tidak berusaha mencoba menjaga komunikasi sama dia. Salah satunya itu. Dan ya sama yang kayak kita sering ngomong, bantu yang sejalan. Oke. Udah kalau dia coba ngobrol nggak nyambung, ya sudah. Gitu gue nggak ya ngejelekin dia, tapi ya udah gue juga komunikasi sama dia, selesai. Itu tidak membantu dalam hal apapun ke dia. Gitu. Berarti susah juga emang identifikasi orang yang lo sebelin sama enggak ya? Ngerti nggak sih? Misalkan nih, nggak kelihatan dong kalau lo lagi sebel sama orang apa enggak. Karena lo cuma jaga jarak doang, nggak lo tinggal. Iya sih, beneran. Jadi misalkan nih gue orang baru atau belum lama-lama banget kenal. Nah gue pengen tahu sebenarnya gue disebelin sama lo apa enggak nih? Bisa berasa nggak sih? Ada yang berasa, tapi mungkin bagi orang-orang yang sudah sering baca body language, bagi orang yang sudah sering baca raut muka. Makanya lo. Kalau yang nggak kenal banget nggak ya? Nggak. Oh iya silakan. Jadi kalau nggak kenal banget nggak ya? Kemungkinan enggak. Atau orang yang bisa cold reading-nya bagus. Oh, kalau menurut gue soalnya, gue kenal lo lama ya. Ya. Gue tuh nggak pernah ngelihat lo sebel sama orang. Biasanya sebel langsung marah lah. Kalau marah gue udah pernah lihat. Ya. Ada satu yang bikin marah waktu itu kan. Ya. Ya itu bikin marah banyak orang kalau itu.
Kalau itu bikin marah banyak orang. Ya. Tapi kan itu bukan sebel lagi tuh. Ya. Itu marah. Nah kalau yang sebel, itu gue kurang ngeliat kelihatan dari lu gitu. Sampai ada yang sebel ke lu akhirnya karena nganggap lu terlalu baik. Hah? Ada ya? Karena sampai bilang ke lu jangan terlalu baik sama Oh iya. ini nih. Aduh iya. Bener nggak? Iya, Ada yang ngomong gitu kan? Iya, ada. Karena lu dianggap lu terlalu baik. Iya, ada. Karena gue keingetnya dari itu. Berarti untuk ngebedain lu sebel apa enggak susah dong ya? Iya, mungkin. Hanya orang yang lebih. Hanya orang yang kenal banget aja. Bahkan yang berani ngomong kayak gitu ke lu pasti udah dekat. Iya. Itu udah deket. Tapi lu ngerti kan? Ada yang pernah ngomong kalau Ya. lu tuh terlalu baik untuk memperlakukan ini kayak gini. Memperlakukan orang lain kayak terlalu baik. Yes. Cobalah jahatin dikit sampai disaranin gitu kan. Bener ya gue? Ya, bener. Apa yang ada di mindset lo sampai lo bisa bertahan kayak enggak lah, gue mendingan cuma cukup jaga jarak aja, nggak perlu sampai sebelin, nggak perlu jauhin dia. Apa yang lo pikirin coba? Mungkin sebenarnya sama seperti yang gua kan salah satu pendengarnya 30 Days of Lunch, tau nggak? Tau kan? Pasti tahu lah. Pasti tahu ya. Ada Ruby, ada Mario. Dan Om Mario ini di antara top 5 tadi dia mungkin yang ke-6. Oke. Ada, misalnya ada banyak. Ada salah satu dari 5 tadi 6 ya. Ya, dan itu dia memberikan influence yang besar pada gua. Oke. In a way, Salah satunya adalah be kind. Baiklah, jadilah orang membaik gitu. Itu dia kayak ini ngena banget di gua. Itu prinsip itu yang gua terapkan ke gua, jadi orangnya ada be kind, tipe dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Mungkin nggak sebaik itu, tapi ya udah prinsip gua baik. Kalau dia nggak menerima berada di gua dengan baik, ya sudah, saatnya saya tidak membantu, saatnya saya tinggalkan mungkin, atau ya udah kita jaga jarak ya. Oke. Gitu. Tapi ya Om Mario Pratomo ya, ayo Pratomo. Wah, ada satu lagi Aryo Pratomo. Iya, jangan salah. Gitu, Aryo Pratomo. Ada satu lagi juga baik. Baik, cuman nggak bikin podcast. Ya. Tuh, benar. Jadi itu mindset dari Mas Aryo ya, bener ya. Salah satu paling influential buat Salah satu paling influential buat gua. Kalau secara konten YouTube yang paling influential buat lo siapa? Konten YouTube yang paling influential sampai mungkin jatuhnya ini kalau bisa gue tiru nih. Gitu. Asal lu gak tahu siapa? Gak, gue nanya ke lu, beneran. Gue beneran nanya. Oke. Gue beneran nanya. Di luar atau dari dalam? Yang mana aja? Yang paling sampai lo mikir bisa nih kayaknya gue tiru nih gitu. Oke. Namanya mulai kan kalau kita nyari role model, ya kan? Yang kayak luar ada MKBHD. Terus yang kedua, dan gue demen banget, Dave Tudi. Oke. Dave Tudi itu kayak gue banget, misalnya dalam artian pembawaannya tenang, lancar, santai, kayak anjir nih orang santai banget ya, enak banget dengerinnya. Itu dari luar. Dari dalam, yang pertama banget, Reza. Itu kayak, ini orang pembawaannya kok asik banget ya ngomongnya, ngomongnya juga tone-nya itu enak didengar, suaranya itu enak banget didengar. Khas banget ya? Khas banget, kayak ini tahu nih. Ini si Reza nih ngomong nih, walaupun ya kita tahu kalau seringan dengar pasti langsung tahu, oh ini suara Reza, ini suara Wisnu, ini suara Malvin, masih ketahuan gitu. Tapi ini pas awal Reza ini, wah ya ini bisa untuk gua jadikan sampel nih, gitu Reza. Oke. Untuk Reza ya, segitu influentialnya malu buat lo ya? Yes. Sampai pernah ada yang bilang mirip ya? Iya. Gua tahu tuh siapa orangnya. Tapi sampai ada yang pernah bilang mirip ya? Kenapa ada yang bilang mirip? Sampai bahkan nggak cuma itu, bahkan sampai yang komen pun yang komen juga banyak yang bilang mirip ya. Berasa gitu kayak oke. Pantesan lo pernah punya jaket yang sama dengan Reza ya? Bukan itu alasannya. Bukan itu jaket. Itu tahun berapa sih waktu itu? 2018 ya? 18 deh. Punya jaket yang sama, dalemannya sama, datang ke acara yang sama. Ya kan? Lah kenapa bisa samaan kayak anak kembar gini? Iya, jaketnya mirip ya, benar. Cuman gue ledekinnya adalah yang ini mereknya mahal, yang ini mereknya beda nih. Ya, betul. Ya. Segitu influentialnya ya. Kalau sekarang next step-nya bagi gadget apa? Untuk ke depannya. Apa kalau akan tetap seperti ya udah ngejalanin aja, apa doing something different, mungkin live streaming,
TikTok misalnya. Okay. Atau apa? Kalau untuk TikTok sampai sekarang belum kepikiran. Tapi mungkin sama yang gue pernah ceritain di Om Deddy adalah gadget apa sebenarnya dulu awal gue bikin itu bukan untuk gue. Oke. Itu untuk siapapun yang ada di situ jadi tempat bernaung. Oke. Itu alasan awalnya gue bikin gadget apa biar nih jadi tempat penghidupan juga buat orang-orang lain. Oke. Tapi pada sering perjalanan ya belum ada modalnya kan, mau nggak mau banyak muncul. Dan jadinya gue sama dengan gadget apa. Kedepannya pengennya sih jadi itu dari gue bilang tempat bernaung. Jadi tim yang lebih gede ya berarti ya? Ya pengennya begitu. Jadi tim yang lebih besar, tempat bernaung bagi teman-teman yang lain juga yang butuh penghidupan. Dan sebenarnya sampai sekarang masih ada beberapa yang masih freelance, tapi bukan di YouTube. Lebih ke buat artikel. Ya, buat artikel. Tentang acara. Oke. Itu untuk artikel dan itu karena mereka gua lihat sebagai orang-orang yang juga membawa pengaruh baik dari hidup gua dan mereka yang membantu gua di awal-awal kayak oh ini mereka ada untuk gua nih. Saatnya gua balas jasa, balas budi. Nah ini contohnya ya gua kasih lu kerjaan. Ada perannya, ada role-nya ya di sini. Iya, mereka ada perannya masing-masing. Gitu. Jadi emang berarti plan paling dekat ngegedein tim ya, bisa dibilang ya. Satu itu, kedua sebenarnya gue ngerasa kalau hidup ini tuh nggak cuma gadget kan ya. Benar. Ya kan, banyak hal yang lain yang gue coba explore sekarang. Apa aja? Gue banyak explore hal-hal yang makanan tuh. Satu makanan, ada lagi yang kedua kemarin tahu nggak? Gue sering ikut workshop sekarang. Iya tahu. Ya itu dia, gue coba workshop apa yang bisa gue coba dan gue suka apa sih gitu. Coba aja agar bisa gue explore lebih dalam lagi, mungkin di situ untuk tempat gue berkembang selanjutnya. Workshop terakhir yang lo kunjungin? Parfum. Bikin parfum? Bikin parfum. Gimana? Di Museum Kebangkitan Nasional. Bayar berapa? Itu acaranya free, tapi sebelumnya ada lagi acara parfum yang bayar. Oh, jadi total berapa kosnya? Parfum kemarin kayaknya 195.000 deh. Ya, nggak nyampe 200 lah ya. Dua acara ya? Enggak, itu satu. Untuk 195.000 atau acara satunya lagi itu gratis dalam rangka acaranya si Museum Kebangkitan Nasional. Oh, oke. Workshopnya tapi di museum itu ya? Museum itu workshopnya. Dan itu bagus banget tempatnya sih. Gue akan datang ke tempat ini lagi walaupun nggak ada acara. Sebagus itu gue wow, enak loh kesono. Oke. Enak. Emang kapan terakhir lo ke museum? Gue terakhir museum ya. Selain itu? Nggak pernah, karena gue nggak tahu, gue nggak terpapar dengan dunia itu. Gue bukan orang yang, sebenarnya gue nggak gitu demen keluar rumah. Hiburan lo kemana kalau keluar rumah? Hiburan gue keluar rumah, kulineran, cari tempat makan, cari tempat yang anteng-anteng seperti kayak gini. Lebih senang sendiri atau ada orang? Lebih fair bisnis sendiri. Nggak, lebih seringnya? Lebih seringnya. Sendirian aja atau sama orang perginya? Kalau gue nggak bisa pergi sendiri. Gue nggak bisa. Gue kalau sendiri pasti ke tempat yang itu lagi. Oke. Kalau gue bener karena salah satunya diajakin sama orang-orang teman-teman kan diajakin ini kesini dan ya gue mencoba menjadi orang yang udah coba pergi aja dulu sekarang nih. Soalnya kita nggak tahu ada cerita apa di balik itu yang akan mungkin dia ceritakan. Mungkin dia butuh gue. Nggak sebagai penasihat, hanya untuk ngobrol. Kayak gitu. Nunggu pengen ngobrol misalnya ya. Nunggu pengen ngobrol. Udah yuk. Kita nggak tahu kapan itu orang butuh ngobrol. Betul. Gitu. Kita nggak tahu kapan itu orang akan agak dark, hilang. Benar. Gitu. Apalagi di lingkungan kita ya banyak yang gitu ya. Contohnya kayak banyak yang nulis di komen konten gue terakhir tuh. Ajak ngobrol pizza gadget bang. Iya. Jangankan ngajak ngobrol. Kayaknya WA dibales aja enggak? Iya itu yang salah satu orang yang gue cariin juga sebenarnya. Cuman sampai gue capek nyariin dia. Itu dia. Cuman ya udah kan itu pilihan dia. Iya. Pilihan dia. Ya, kita nggak tahu kapan dia hilang. Iya. Kan? Hilang dan tenggelam, pizzanya ngembang atau enggak kita nggak tahu. Jadi adonan atau enggak? Iya. Kita nggak tahu. Biarin aja. Ya yang jelas dia sehat yang penting kan gitu. Iya. Moldi aja pernah sampai nyariin dia loh. Iya. Moldi itu salah satu yang bisa pas pandemi nanyain gue loh, gue kaget. Iya, kaget gue. Itu orang nanyain semua orang bisa dibilang, nanyain gue, nanyain Anto, nanyain lo juga berarti. Iya, kaget gue. Mik baik-baik aja kan? Ada apa? Oh iya, malah aneh ya. Ternyata nggak baik-baik aja dia.
Itu thank you banget loh. Tapi thank you banget. Plot twistnya nggak baik-baik aja dia. Iya. Next gue ajak ngobrol tuh anak. Kaget tapi susah ngajak ngobrol dia. Iya sih emang. Jadwalnya sibuk, luar negeri mulu. Salah satunya ya. Oh ya, ngomongin luar negeri. Trip luar negeri terakhir lo sama brand kemana dan kapan? Turki? Enggak ya? Kayaknya ada sesudah Turki, tapi yang paling berkenan itu Turki. Paling berkesan. Ya itu yang terpaksa gue nggak bisa ikut itu ya? Iya. Yang harusnya gue ikut juga bareng lo? Yes. Itu paling berkesan. Paling berkesan. Dan paling jauh ya berarti? Paling jauh. Paling jauh. Paling berkesan setelah juga. Turki bukannya ada ya sekali lagi ya? Ada, cuman gue lupa kemana ya? Gue lupa, jujur aja gue lupa. Kenapa sih lu datang di semua acara brand? Gila, nggak ada acara brand yang nggak ada elunya. Ya, jadwal paling padat untuk event brand itu elu kayak gue rasa. Mungkin. Om Deddy sih kayaknya itu. Oh benar. Tapi kayaknya dia jarang datang loh. Dia ngirim timnya. Udah ada Irham. Irham itu udah tim untuk keluar lah. Tim lapangan. Nah, tapi kedua lu paling sering nih. Tapi kenapa menurut lo pribadi deh? Kita nggak tahu pertimbangan brand apa. Kenapa lo jarang untuk acara yang luar negeri, sedangkan yang lokal itu semua ada lo-nya. Itu sebuah privilege loh. Ya, betul. Privilege banget. Tapi kalau ke luar negeri, kenapa menurut lo belum terpilih? Nah, ini salah satu hal yang menurut gua nggak perlu dipikirkan. Nggak perlu dipikirkan? Nggak perlu dipikirkan. Tapi lo pernah wondering nggak sih kenapa ya? Nggak pernah? Nggak pernah. Kayak, ya sudah mereka, mungkin gua dirasa kurang cocok untuk mereka. Ya sudah. Terus apa yang bisa gue lakukan untuk mengubah hal itu? Kalau kamu nggak percaya dengan saya, ya sudah. Iya. Masalah trust berarti ya? Masalah trust mungkin. Kalau nggak percaya sama saya, ya sudah, nggak apa-apa. Gue tinggal, tugas gue apa? Tugas gue adalah bikin karya, bikin suatu konten, bikin suatu hal yang bisa bikin mereka percaya sama gue. Mereka nggak percaya, ya sudah, mau ngapain lagi? Jadi balik lagi masalah trust yang ngajak ya? Iya. Dan tapi ngundang lu ke hampir seluruh acara, menurut gue trustnya harusnya tinggi. Itu yang bikin gue bingung sebenarnya. Bikin gue bingung karena lo tau sendiri, yang ngundang gue nggak nyampe separuh dari ngundang lo. Ya, ke acara lo tau ya? Lo tau kan? Gue tuh jarang banget diundang. Lo tau kan? Ya. Sampai lo nanyain kenapa gue gak diundang lagi sama beberapa orang kan? Yes. Ya gue thank you loh itu. Tapi sebenarnya nggak perlu ditanyain karena ya udah gitu. Ternyata ada alasan dibalik itu. Ternyata ada alasan dibalik itu. Cuman ya lo sendiri sadar, gue tuh sangat jarang diundang. Ya. Menurut gue makanya kalau bisa diundang sama banyak brand, artinya lo benar-benar disukain sama brand itu. Dan berbagai brand maksud gue. Ya. Sama brand lo tuh disukain banget karena lo diundang terus. Tapi itu juga yang bikin gue berpikir kok aneh ya ketika kalau sebegitu disukai dan dipercaya, kok ketika event yang keluar itu tidak terpilih gitu. Itu buat gue gue juga nggak tahu jawabannya. Ya. Gue pikir lo mikirin itu karena gue tuh ngobrol sama Tira tangan belang, dia juga berpikir hal yang sama ketika kamera udah off, lanjut ngobrol ya kita ngobrolin hal yang sama kayak memang aneh ya pertimbangannya sering gak ketebak gitu. Iya. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak akan pernah tahu. Dan apa gunanya kita cari tahu juga kayak kadang-kadang mendingan nggak tahu sih. Iya, kadang mendingan sakit hati kadang-kadang. Iya, mungkin sakit hati juga kan. Ya gue memilih untuk ya udah gue kerja aja gitu. Oke. Jadi lo benar-benar prinsipnya mindful aja pokoknya sekarang konten ya? Yes, gue satu bantuin sejalan. Yang kedua ya kerjakan yang gue suka. Kalau kita dibayar untuk melakukan yang kita suka. Oke. Itu kalau gue nggak suka ya udah gue nggak kerjain. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita udahin obrolan yang direkam ini. Yang nggak direkam nanti lagi. Ya. Top 5 dari brand yang kerjasama dengan lo. Apa aja? Ya. Oke. Gak usah ini nggak berdasarkan urutan, nggak berdasarkan ranking, hanya 5 besar aja. Yang besar ya. Samsung, Vivo, Xiaomi. Kayaknya udah deh. Sisa 2 lebih slot. Sisa 2 ya, tapi lagi nggak kepikiran aja. Samsung, Vivo, Xiaomi. Vivo, Xiaomi. Berhenti sampai situ. Iya kayaknya. Yang 2. Gue lagi nggak kepikiran aja, tapi ada. Cuman apa? Bentar gue pikirin. Gak usah dipaksa kalau nggak ada. Net invoice dulu apa ya? Lenovo, ya Lenovo. Satu lagi apa ya? Lagi nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran.